الله لا إله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المختلفة المروية، توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سهله وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على القول الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
salam Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita diberikan nikmat iman, nikmat hak wal afiat, sehingga bisa berkumpul dalam acara tasyakuran. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan amal baik, amal soleh buat kita di dunia dan di akhirat nanti. Sholawat teriring salam marilah kita limpah curahkan ke hadirin alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in semuanya, sampailah kepada kita umatnya, umat akhir zaman. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul yaumil qiyamah. Amin. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para guru, para ustaz, yaitu guru kita Al-Ustaz Muhammad Yasin SPDI, yang kami hormati Bapak Ustaz Irfan Al-Khair, yang kami hormati Adi Gojali, Ustaz Ridho, Ustaz Derajat, Ustaz Widodo, serta Ustaz-Ustaz yang lainnya, dan juga kepada para pengurus Majelis Ikro sekaligus para donatur yang saya hormati, Ketua Majelis Ikro Bapak Haji Madinji, dan Pak Wakil Bapak Sian Mandulang, Bapak Rosmanta, Bapak Bendahara Bapak Basimin, dan Pak Sekretaris Bapak Yunus Widodo, serta para donatur Pak Haji Arman, Pak Ali Muntaha, Pak Guru Ruli, Pak Sumadi,
dan yang lainnya mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Pak RW ya, Pak RW, Pak Surya dan jamaah yang lainnya mohon maaf, serta keluarga besar saya. Alhamdulillah pada malam ini bisa hadir orang tua saya, yaitu Bapak Syarif Hidayat dari Tasikmalaya beserta Ibu Rohiyah, dan alhamdulillah pada malam ini bisa hadir di tempat kami. Dan juga buat adik-adik saya, paman saya, Bapak Muhammad Ibrahim, alhamdulillah beliau bisa hadir. Agus, adik istri saya dan yang saya muliakan, saya hormati dan cintai istri anak saya, alhamdulillah pada sehat semuanya. Langsung saja saya banyak ucapkan terima kasih kepada para jamaah dari siang tadi, dari mulai beres-beres, pasang terpal. Mohon maaf ya saya tidak bisa membalasnya dengan apa istilahnya, kata-kata, cuman bisa berdoa aja semoga kebaikan bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, yang sangat antusias berpartisipasi buat keluarga saya di sini dari siang sampai malam ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepeduliannya, baik dari segi materi, tenaga, pikiran. Saya tidak bisa membalasnya, hanya Allah yang membalasnya. Semoga jadi amal jariah buat kita semuanya. Dan juga buat para donatur Majelis Iqra yang selama ini terus bekerja keras untuk kami supaya majelis ini tetap berdiri, dan alhamdulillah sampai sekarang majelis ini tetap kompak, rukun, istiqomah. Semoga tetap terus terjaga sampai selamanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Dacito yang belum hadir karena masih di perjalanan, yang telah memberikan hadiah kepada saya, yaitu pemberangkatan ibadah umroh ke Madinah, Mekah. Semoga khususnya keluarga besar Bapak Haji Dacito diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermurusannya usaha lancar, tidak ada halangan, dan dijadikan sebagai sama di dunia dan nanti. Doa kita dari majelis untuk para donatur khususnya yang ada di majelis, Bapak Dacito dan yang lainnya, tetap kita doakan setiap kita ngaji, setiap dimanapun kita terus belajar ngaji, pasti kita berdoa buat orang-orang yang baik, orang-orang yang telah berdedikasi buat majelis kita ini. Harapan kami semoga majelis Iqra ini tetap istiqomah, terus tidak bosan selamanya kita tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Yasin telah hadir. Alhamdulillah beliau sangat padatnya. Alhamdulillah pada malam ini kita hadir. Semoga kita hadir di sini menjadikan catatan amal baik buat kita semuanya. Jadwalnya Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan atau pemanggilan nama yang nggak panggil, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi madamatil ardu was samawat. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sohibul bait yang sama-sama kita hormati, Bapak Ustadz Heri, yang dia bilang tadi saya padat. Orang kerempeng begini padat. Padat berisik. Bisa baik sih. Para guru, para ustadz, Pak Ustadz Irfan, Pak Ustadz Edi, terus satu tahun itu tadi baca Rawi. Ridho. Ustadz Edi mah sampai mati anunya, mic-nya. Teriak dia. Gregetan. Emang begitu. Mic mah kalau dipakai ngaji emang begitu. Kagak di mana. Dangdut lancar. Percaya. Malam Selasa itu ada dangdut di Pamahan, Mancung, Mayar. Termasuk di Bekidulnya lagi, anaknya Kadus Tamat. Saya tanya, ini acara apa, Cung? Penutupan dangdut, Ustaz. Ada penutupan. Kita ada penutupan. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di mana? Pak De, mana kopinya, Pak De? Udah habis. Nambah lagi. Kasih kopi lah itu tadi. Kopi itu minuman para wali. Saya itu punya kitab namanya Irsyadul Ikhwan fi bayani ahkamil qahwah wa dukhan, menjelaskan tentang hukum-hukum rokok dan kopi. Kitab judulnya Irsyadul Ikhwan. Mantap. Oh, di sana ada kalimat begini, Pak. Man mata wa fi batnihi atharun minal qahwah lam yas'alil malaikah. Kalau ada orang mati terus ketika dibedah perutnya masih ada sisa-sisa kopi, sama malaikat kagak ditanya, Bang. Kagak ditanya. Udah dianggap tukang zikir aja. Udah pasti ahli ibadah aja. Sebab zaman itu kopi itu memang identik diminum oleh orang-orang ahli zikir. Identik diminum oleh ahli ibadah. Dulu majelis taklim itu, majelis ilmu isinya kopi. Ketika ngantuk minum kopi. Oh, witab begitu. Majelis zikir toreko begitu. Ketika ngantuk maka sampingnya itu kopi. Sekarang di pos gardu kopi. Pos gardu nemenin mancing kopi kan. Udah hilang. Sakral hilang. Kopi. Kata Nabi, arba'un minas sa'adah. 4 hal ini kalau kita punya, maka hidup kita bahagia. Bahagia. Yang pertama adalah almar'atus sholihah. Kalau kita punya istri sholihah, sebab suksesnya orang di kantor, di tempat dagang, di mana saja itu diawali dari rumah. Kalau dari rumahnya saja udah kagak beres, jangan harap tempat kerjaan beres. Betul.
tukang bangunan, bisa kepacul kakinya. Iya, karena gede di rumah. Capeknya minta ampun, Sob. Jangan pakai eho, Bang. Ehonya hilangin, ehonya. Capeknya kayak apa? Kalau kemudian bini di rumah malah marah-marah dan lain sebagainya, lo kagak beres itu. Maka dulu tuh ada waliun min auliyaillah namanya Abdurrahman Bajal Haba. Punya bini, Pak, cerewetnya minta ampun. Kalau ngomel lu bisa dari jam 9 sampai johor. Ngomel sampai kayak gitu, Pak. Ngomel. Tiap hari begitu aja. Lelaki tiap hari diomelin, mutung juga dia. Gua banget-bangetan men, gua jadi lelaki. Gua ngidul angguran, kekeranggan angguran, Kurik. Ketika sampai kemudian di hutan begitu, dia ngelihat ada orang tuh berdoa, doanya manjur, makbul. Setiap minta ini langsung ada di tempat, minta itu ada di tempat. Disamperin sama Abdurrahman, Bang, kalau doa manjur men bagaimana caranya sih? Saya kalau berdoa tawasul dulu. Tawasul bagaimana? Ya Allah, dengan karomahnya wali Abdurrahman Bajal Haban yang sabar buat ngadepin bininya, kabulkan doa saya. Kaget dia, Bang. Loh, itu kan gua. Ada wali kagak tahu kalau dia wali. Jadi nggak semua wali dia tahu kalau dia wali. Enggak. Itu kan gua ya. Jadi dia diangkat Allah jadi wali karena sabarnya minta ampun sama bini. Tiga kali. Sabar. Orang Banten ada sebuah. Maka di Ihya itu sampai begini, Pak. Imam Ghazali sampai bilang begini. Ini Imam Ghazali ngomong. Aksaru ma betulia bihil aulia lisanun nisa. Kebanyakan umumnya para wali itu ujiannya adalah mulut bininya. Mulut bininya. Almarhum Mbah Mun bilang, wong wedo nek ayu iku rewel. Perempuan kalau cakep biasanya cerewet. Nah terus gimana, Mbah? Ya kalau nggak betah main cerewet ya main jelek atuh. Bangun. Aksaru ma betulia bil au. Kebanyakan itu mulut perempuan. Saya sering berkunjung kiai-kiai khos, kiai-kiai top. Lah yang saya temuin kiai kalau top bininya cerewet-cerewet. Bininya marah. Tahu ujian atau kutukan. Kalau di rumah punya istri soleh. Dua, kalau mau bahagia, ya kalau mau jadi wali pakai jalur itu. Enak, nggak usah capek-capek ibadah romanya. Iya, mak lo ngomel apa buruan? Yang kedua adalah al-maskanul wasi'. Ketika kita punya tempat tinggal yang nyaman, yang enak. Dan majelis ikro ini tempat kita pada ngumpul begitu. Nah ini tempat kita. Maka saya pernah sampaikan di sebelumnya itu,
Ketika Allah kemudian mensifati orang-orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Orang-orang yang mau menafkahkan harta. Coba dengan adanya pengajian ini, majelis taklim ini, majelis iqra ini, pada akhirnya yang punya kekuatan finansial, yang punya duit jadi sedekah. Betul. Lah iya. Benar. Contoh Pak. Ustadz yang punya ilmu kayak begini nih, Pak Ustadz Edi, itu Pak Ustadz yang ini, Pak Ustadz Irfan. Akhirnya bisa ngamalin ilmunya. Betul. Iya. Kita yang nggak tahu, nggak ngerti, pada akhirnya jadi tahu. Seluruh elemen masyarakat pada akhirnya punya peran gara-gara pengajian. Mantap. Maka ini rumah kita. Udah, gitu. Dulu ada radio tahun 90-an namanya SK, Sentra Komedi. Suara Kejayaan, betul. Oh ya, asal begitu gue berarti tua dia. Yang udah lama itu. Yang punya dulu bareng sama CBB. Dulu ada radio dangdut CBB. Tapi dimenangkan CBB. Itu yang penyiarnya radio SK, modelnya si Indro, Akri, Kasino, model-model begitu. Jadi saya belum tahu dia ada TV, saya udah tahu duluan di radio. Yang siaran dia, Parto pada itu rombongannya. Di situ sedang ada dialog, Pak. Ada seorang karyawan, dia curhat di radio itu, SK. Ada seorang karyawan yang punya temen. Temennya itu, mohon maaf, rumahnya ngontrak. Sama-sama ngontrak. Akhirnya istrinya mau melahirkan, temennya minjem duit karena habis gajian. Apa kata itu? Ya, lu minjem duit sama gua. Emang circle-nya begitu, biasanya yang susah ya sama yang susah minjem duit mah. Emang iya Bang? Ya iya deh, coba dah. Kagak bakalan model-model kayak kita minjem sama Abu Rizal Bakri. Gua kagak. Kenal gua kagak. Circle emang begitu. Emang begitu. Biasanya sesama tukang ojek. Iya, sesama tukang beca. Yang begitu. Bagaimana ceritanya minjem duit sama gua rumahnya kontrak, anak 3. Ini gaji dibawa pulang udah habis. Nah tapi gua minta tolong sama siapa lagi? Orang ini bini mau lahiran. Pak, namanya temen, berat hati dikasih. Dikasih. Ketika itu dikasih kemudian, itu dia pulang naik bis. Pada waktu itu ada pembajakan bis, Pak. Dari di Kebon Sereh itu dulu ada anak-anak STM bader-bader, Pak. Budut. Iya, apa ada namanya dah. Pokoknya semua penumpang duitnya diminta, termasuk orang tadi itu yang duitnya udah dikasihin buat minjem temennya. Itu sisa di kantong 3.000. 3.000 buat naik bis doang. Itu diambil juga. Nyampe rumah, ya ketuk pintu rumahnya tiba nangis doang. Terserah dah lo, malu gue diomelin bagaimana, gue bodo amat dah. Pak, kagak lama berselang, itu temennya yang tadi minjem duit datang ngembaliin duitnya. Kagak jadi gue minjemnya, udah dikasih sama mertua. Gitu, Pak. Masya Allah, apa sujud syukur tuh orang. Ya Allah, ini andai kata lu kagak pinjem, kagak lu pakai, tadi bentaran cuman ada di kantong lu bentaran aja, udah habis kayaknya tadi. Udah habis. Oh begitu cara Allah menyelamatkan hamba itu begitu. Cuman kadang orang suka salah paham. Dikit-dikit udah Allah banget-bangetan emen sih dah. Belum apa-apa udah begitu. Padahal begitu rencana Allah menyelamatkan. Apa yang emang jadi rezeki kita, mau diambil mau orang lain kayak apa, gua kagak bakalan hilang. Kagak bakalan. Itu yang tiap hari kita baca kalau sholat.
La mani alima aqtaita wala mu'tiya lima manata. Nggak ada yang bisa ngalang-ngalangin kalau Allah udah ngasih. Nggak ada yang bisa ngasih kalau Allah udah menahannya. Ini majelis kita. 2, sifatnya orang bertakwa itu wal qadhiminal ghaizah. Orang yang mampu bisa menahan amarah. Dikit-dikit ngadat. Iya. Dikit-dikit kok. Tahu itu banyak kan tuh. Makap. Jangan. pada pelupa. Allah tuh Nabi ketika ngomong la taghdab, jangan marah, itu digali hikmahnya. Kenapa Nabi sampai ngomong 3 kali orang kagak boleh marah? Di antara hikmahnya adalah tam'iful jasad. Orang tuh kalau marah badannya jadi lemah. Kalau bahasa medisnya imunitasnya turun. Kalau marah begitu. Kalau marah. Orang kalau ambek-ambekan mulu banyak penyakitnya. Imunitasnya turun. Bapak ingat waktu zamannya corona? Corona. Apa kata pemerintah? Kita disuruh seneng aja. Disuruh bahagia. Bapak orang marah mah nggak bahagia, lah marah. Agak bahagia. Kita disuruh seneng aja. Bahwa zaman corona masih mah karaokean mulu dulu. Karaokean kan. Joget di belakang rumah, di belakang. Emang apa rumah kita? Iya. Joget siapa yang mau ngomong dia? Sekarang karaokean mulu. Bagai ranting yang kering. Palapa. Bagai ranting yang kering. Apa? Joget aja semua. Apa dikatain sama bini? Wah gila romanya. Apa maksudnya? Bagian gila yang penting gak corona. Kudu bahagia. Wal kazimina. 3, wal afina anin. Mau memaafkan, mau mentolerir. Mantap. Ya. Kalau sedikit terus mutung dan sedikit terus mutung, ribet. Bubar bang. Bubar. Normal kok. Ada ketidakcocokan lo normal, lo beda karakter. Normal saja. Cuma rasa wal afina aninas kudu ada. Kalau enggak gitu. Berapa kali Bung Hatta kecewa sama Soekarno? Apa dia bikin negara baru? Enggak. Kagak. Iya bagian dah ngalah. Demi apa? Demi keutuhan Indonesia. Kenapa kita nggak mikir begitu? Jadi aku ngalah daripada ini majelis bubar gara-gara gua. Betul. Gitu. Alam hangat. Udah jangan ambek-ambekan mulu. Ampun. Kalau bocah SMP, bocah SMP, SMA pada tawuran di Cikunir, uruk, mau muda-muda. Aki-aki berantem. Bukan uruk nih. Nontonnya gue enggak. Ya be ya, iya, udah yang seneng aja, kita tahu, bersepil. Kemudian bahagia yang adalah al-jarusol. Kalau kita punya tetangga soleh, baiknya minta ampun. Ama tetangga kagak baik, berantem mulu, serba salah itu pak. Serba salah. Mau ngojek ngeluarin motor, ada dia kagak jadi. Gitu loh. Duduk di situ.
Kagak enak rasanya, kagak enak, sempit banget. Pada liwat situ mengapa sih? Gitu kan. Betul. Al-jaru sholih. Punya tetangga ya, yang baik ya. Sebab hidup ini tabur tuai. Apa yang kita tabur, ya itu bakalan kita. Ini mah taruh bini mat saya, Pak. Makanya saya bilang kemarin yang pada mau ke rumah itu, saya bilang jam 8.30 ya, itu karena saya kedurenan, nah jadi pedurenan habis maghrib. Oh nggak dibayar Pak, nggak dibayar, lepek saya biasa Pak. Iya. Basah hujanan 10 tahun lebih ya, nggak dibayar. Tapi ketika saya terima, tapi ini mah jangan Bang, ini contoh. Contoh banget-bangetan men kesimpulan begitu. Setelah saya terima tawaran itu orang, cuman Pak Ustadz, cuma ini kagak kuat baik ya Pak. Setelah saya terima itu Pak, saya mulai ngajar di mana mau gara-gara itu. Itu yang disebut tabur tuai. Ada orang, saya kan ngajar sekolah, ada bapak-bapak ngambil rapot, tukang beca Pak. Aduh, jadi ya serba kekurangan. Akhirnya ya saya udah gak mau, itu urusan saya. Sampai ada guru protes, loh Pak, lu ngapa begitu, datang diiyain aja begitu segala macam. Udah, saya bilang saya ini punya anak, sama gitu. Saya juga kagak mau anak saya dipersulit orang. Gitu, jadi mayamal su'an yujizabih, apa yang kita perbuat dibalas dengan itu juga. Gitu. Hidup kita bertuai. Nah, yang keempat, al-markabulhan. Ketika kita punya kendaraan yang enak gitu. Lah kayak beliau nih mau umroh. Ibadah apapun tuh namanya, muaranya tetap aja takwa. Dalam risalah Kusyairiyahu disebutkan takwa itu hurufnya 4. Pertama tak itu artinya tawadu, rendah hati. Orang bertakwa itu orang yang rendah hati. Kalau ada orang dia ngakunya bertakwa, gampang banget kalau khutbah di masjid mah ittaqullah, lagu banget rumahnya orangnya. Lagu doang sebakul. Orang takwa itu tawadu. Kayak Khalil Bangkalan tuh, Madura, punya muridnya Hasyim Asy'ari. Ama Kiai Khalil suruh pulang ya, suruh bikin pesantren. Ketika bikin di Jombang itu Tebu Ireng, baru merintis, kemudian santri udah mulai 100, 200. Ketika bulan puasa, bulan Ramadan, Kiai Khalil jauh-jauh dari Bangkalan ke Jombang ngaji sama muridnya, sama Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim lagi begini, duduk di kursi meja, tahu-tahu di bawah itu ada Kiai Khalil. Waget dia, apa guru saya ada di situ? Selesai pengajian itu Pak, rebutan ngerapin sendal. Kiai Khalil yang ngerapin sendalnya Hasyim Asy'ari, Hasyim Asy'ari ngerapin sendalnya Kiai. Jangan, lu karang guru gua. Nggak apa-apa gua rapi. Orang kalau hatinya nggak tawadu nggak bisa begitu Bang. Kagak bisa. Ini mah gampang tersinggung pasti. Boro-boro tibang sendal. Nama kagak disebutin, marah sama MC. MC marah-marah. MC kotok kalau kagak disebut gedung
Betul, artinya. Wah, itu namanya sum'ah. Sum'ah. Pengen kedengeran nyohor. Pengen diangkat. Orang kudu tawadhu. Tawadhu. Ada kiai di Kediri itu lagi jalan pesantren. Bapak tahu santrinya berapa? 58.000 santri. 58.000. Ketika jalan begitu Pak, ada santri baru dari Banyuwangi, Jawa Timur, bawa kardus peralatan dia. Terus bilang, "Bang, Mas, saya bawa kardus sampai 3 ini, bawain ngapa atuk?" Dibawa Pak, digotong. Selesai itu dia dapat kamar, kemudian sholat berjamaah maghrib. Karena kiai rumahnya di sini, masjidnya di sini. Jalan begini, pakai kerudung kayak beliau kan. Ya, jalan begini. Santri yang tadi baru tuh ngeliatin. Sama temennya samping, "Bang, itu siapa?" "Lu itu kiai yang punya pesantren." "Masya Allah Bang, saya suruh ngangkutin kardus dan mau." Coba, kan bisa aja itu kiai ngomong, "Lah gue yang punya pesantren tau." Karena tawadhu, hati kagak mau begitu, kagak mau. Oh, yang perlu kita tiru dari ulama itu itunya. Iya. Timbang pakaian doang, mau gelabat-gelabat dulu. Itunya yang kita kudu tiru tuh. Ilmu ulamanya, tawadhu. Orang kudu tawadhu, kudu rendah hati. Nah. Kemudian takwa itu qaf itu qanaah. Qanaah. Orang Jawa bilang qanaah itu nerimo ing pandum. Nerima emang apa bima fil yad, apa yang kita miliki. Zamannya Nabi menikahkan anak tercintanya Fatimah Az-Zahra, itu Sayyidina Umar itu sampai ngomong, "Ya Nabi, ini mau nikahin anak kesayangan. Masa tibang punya kain doang sama gandum segitu?" Jawab Nabi, "Lah habis gue punyanya emang ini. Punyanya emang ini." Lu yang disebut kona. Hidupnya murah Pak, murah. Yang bikin mahal mah emang gengsi kita. Iya. Pengen mau begini, menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Padahal mah kalau kita susah, orang lain ketimbang nonton. Lah emang apa? Gak bakalan dia ketimbang nonton. Yang qanaah. 3, bertakwa itu wawu. Takwa wawu. Wawu itu warok. Warok itu menjaga hal-hal yang sifatnya syubhat, apalagi yang haram. Subhat itu kegedanta. Dikata haram, roman-romannya halal. Dikata halal, ilok begini halal. Abu-abu, remeng-remeng, itu namanya syubhat. Kalau kayak duit koordinasi. Ada perempuan janda Pak. Enggak, ini bukan janda pirang, bukan. Mantap nih. Kerjaannya tukang jahit. Jadi Ketika ngejahit kan pakai pelita yang minyak. Lampunya mati, pelitanya mati karena minyaknya habis. Iring-iringan rombongan pemerintah dari Abbasiyah, karena masa Abbasiyah itu sedang mendirikan kemah di depan rumahnya. Karena pemerintah Abbasiyah, sehingga lampunya terang beneran, persis di depan rumahnya. Kata dia, "Lah terang ono ya, jendela pintunya dibuka Bang, mumpung terang gue ngejahit gitu Bang."
Dapatlah baju. Setelah dapat baju, Atiknya mikir, lah ini kira-kira baju gua halal apa haram ya? Lampunya lampu orang gua pakai, izinnya kagak, sampai segitunya. Bagaimana nyolong listrik? Gua bingung. Tiba-tiba cahayanya doang, jendela dibuka. Dia mempertanyakan, ini baju hasilnya halal apa? Dia minta fatwa sama Ahmad bin Hambal. Ya Imam Ahmad bin Hambal, saya itu di tukang jahit. Tadinya gelap, tahu-tahu ada iring-iringan Abbasiyah di situ. Saya buka jendela, saya buka pintunya, kemudian saya ngejahit. Yang jadi pertanyaan, baju saya halal apa haram? Akhirnya kata Imam Ahmad bin Hambal, meneteskan air mata beliau. Malu saya ngejawabnya, gua. Iya, bahwa sehelai rambutmu jauh lebih mulia daripada gedenya sorban saya ini. Itu namanya waro. Orang yang benar-benar menjaga dari perkara yang syubhat. Kalau sudah begini, jaminannya adalah anak keturunan kita, dzurriyyah kita pasti jadi orang-orang soleh. Amin. Tapi ketika terus nyari duitnya nipuh mulu, wah, nggak beres ya. Wah, nggak bakalan beres itu bocah. Iya. Beres ya. Bocah suruh ke warung bader banget. Itu. Babanya nipuh mulu. Susah. 3, yang keempat, takwa itu yakin. Karena alif layyinah itu aslinya ya, takwa. Nah, itu jadi aslinya ya, yakin. Orang kudu yakin, takwa kudu tawadu, kudu qanaah, kudu warok, kudu yakin. Nih Pak Ustadz Dewi dapat umroh beliau. Amin. Iya, umroh sepenya. Makanya kemudian umroh bekalnya ataupun haji cuma 3. 1, kalau udah nyampe di sono fala rofasa, jangan punya pikiran jorok. Orang cakep ya. Gemplong. Kita ketemu sama orang Turki, wakep Turki, rambutnya pirang, matanya biru ala Eropa, tapi vis wajahnya Arab, Kaukasus, keren, Turki. Wah, lakas aja. Jangan rofas, jangan kemudian kagak boleh. Makanya kagak boleh di sono, mohon maaf, meskipun bawa istri. Umroh bawa istri Pak? Enggak, sendiri. Bawa istri, kagak boleh, mohon maaf Pak, berhubungan di sono, kagak boleh. Makanya orang haji, orang umroh bawa bini itu nggak bisa diapa-apain. Jadi kayak nuntun sepeda di galengan. Nggak bisa ditarik. Digalengin iya, timbang dituntun aja. Serba salah, ditaikin takut ngegubrak. Galengan. Falarofat. 2, wala fusuko, jangan berbuat fiskoh, fusuk, fasek. Fasek itu orangnya, fusuk. Jangan gampang ngatain orang, hina orang. Dan yang ketiga, wala jidala, kagak boleh berdebat, kagak boleh berantem, kagak boleh sombong, kagak boleh sok tahu di tanah haram itu. Jangan jidal, jangan berdebat, udah iya aja. Nah, ntar ini bagaimana Bang? Udah tenang, rapi, udah begitu aja udah. Gitu. Ya kan omongan calo itu. Udah tenang, rapi. Itu jalannya muat mobil, Bang. Wah, jangan kata kontainer muat.
kontainer betul. Tahun kita masuk sampai miring-miring. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan beliau nih berangkat kapan? Sama-sama habis lebaran berarti. Ya. Mudah-mudahan beliau sehat, selamat sampai tujuan, umroh yang makbul, khususnya kita yang hadir di sini istiqomah di dalam majelis ini. Percaya sama saya Pak, kagak ada torekoh terbaik kecuali taklim wa ta'lim. Ngaji, pokoknya ngaji. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لبيك